Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami dari Panitia Paskah GKPO Halim Perdana Kusuma tahun 2024 akan melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka Paskah. Antara lain, diakonia ke Panti Tunaganda Pasir Gunung Depok, berbagi kasih bersama saudara-saudara kita yang berpuasa, perlombaan anak sekolah minggu, dan puncaknya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 yaitu ibadah Paskah pagi-pagi benar. Mari Bapak Ibu, kami mengajak Bapak Ibu Jemaat GKPO Halim Perdana Kusuma untuk berpartisipasi mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Kami juga sangat mengharapkan bantuan dan uluran tangan dari Bapak Ibu Jemaat untuk berbagi ke Panti Tunaganda Pasir Gunung Depok. Kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan antara lain sembako, susu, pampers, peralatan mandi dan cuci. Sekecil apapun bantuan dari Bapak Ibu Jemaat sangat berarti bagi mereka. Atas bantuan, dukungan, dan partisipasi dari Bapak Ibu Jemaat sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus atas cinta kasih-Nya yang boleh kita terima. Hari ini kita tentu akan beraktivitas, namun kita sadari betul bahwa kita membutuhkan tuntunan Tuhan. Oleh karena itu, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas cinta kasih-Mu yang terus Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, memberikan nafas kehidupan, kekuatan dan kesehatan, bahkan kecukupan. Kami akan mendengar merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati agar kami sungguh dituntun dan bahkan kami diberi kekuatan untuk mempedomaninya dalam kehidupan beriman kami di hadapan Tuhan. Berfirmanlah Allah Bapa, kami siap mendengarnya. Amin. Yesaya 60 ayat 15b demikian. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Melalui bacaan ini kita merenungkannya dengan tema dijadikannya menjadi umat kebanggaan. Saudara-saudara, siapa sih yang tidak ingin menjadi pribadi yang dibanggakan atau membanggakan? Dibanggakan pasti kita senang. Tapi pertanyaannya, apakah memang layak untuk dibanggakan? Ini tentu pertanyaan yang menjadi perenungan untuk kita pahami, renungkan secara betul bahwa dalam kehidupan ini kita sadar betul, kita bahkan berjuang untuk melakukan banyak hal supaya sungguh membanggakan. Kita pribadi membanggakan, kemudian keluarga juga tentu merasa senang karena kita menjadi pribadi yang membanggakan. Dan saya yakin setiap kita adalah pribadi-pribadi yang membanggakan sekurang-kurangnya di tengah-tengah keluarga. Dan memang harus dimulai dari sana. Menjadi menarik untuk kita renungkan kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini. Karena umat yang dulu tidak terlalu dipedulikan. Kalau kita membaca di ayat 15a, bahkan di sana dikatakan sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun.
umat begitu memprihatinkan tentu keadaan ini. Ya. Kenapa? Karena di ayat 15a itu dulu umat Tuhan, ya, negeri mereka, tempat di mana mereka berdiam, ya, tidak pernah disinggahi orang. Ya. Mereka ditinggalkan, ya, mereka dibenci. Tidak ada sesuatu yang membanggakan. Tetapi pada akhirnya ketika mereka datang kepada Tuhan, ya, mereka dijadikan sebagai kebanggaan. Itu semua oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan kepada mereka. Dan janji firman-Nya ini sungguh telah dinyatakan Tuhan kepada mereka. Kalaupun saya tidak mau katakan telah digenapi. Bahwa itu mereka rasakan, mereka terima. Bahkan kalau kita mau renungkan sampai dengan saat ini pun, umat pilihan itu sungguh menjadi umat kebanggaan. Umat bangsa yang menjadi buah bibir, dibicarakan, didiskusikan. Kalaupun saya tidak mau katakan ditakuti, ya. Sampai dengan sekarang umat Tuhan, umat Israel, umat pilihannya itu, dan tentu kita umat Tuhan, umat tebusannya sampai dengan saat ini adalah pribadi-pribadi yang dalam tanda petik ditakuti oleh banyak orang, terkhusus mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, biarlah ini kita sadari betul bahwa ketika kita telah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita dijadikannya mulia, kita dijadikannya sebagai pribadi, sebagai anak Tuhan yang membanggakan, dan itu kita harus jalankan dalam kehidupan kita. Bahwa kita adalah anak-anaknya yang dijadikannya sebagai pribadi-pribadi yang membanggakan. Oleh karena itu, supaya itu kita hidupi, kita wujud nyatakan dalam kehidupan keseharian kita. Supaya ada sesuatu yang betul-betul dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang mengasihi kita. Bahwa memang kita adalah pribadi yang sangat membanggakan. Dalam hal iman tidak diragukan. Kita menjadi yang terdepan. Menjadi orang-orang yang menginisiasi untuk mengajak anggota keluarga berdoa di hadapan Tuhan. Membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bersekutu, bernyanyi, memuji-muji Tuhan. Adakah sesuatu yang istimewa di luar itu? Saya kira tidak. Hal yang sangat istimewa dan membanggakan itu ialah ketika kita masing-masing memiliki inisiatif, memiliki semangat untuk terus mengajak anggota keluarga kita untuk hidup takut akan Tuhan, bersekutu di hadapan hadirat-Nya. Maka di sanalah kebanggaan demi kebanggaan itu akan semakin dinyatakan, dan Tuhan pun akan semakin senang dengan kehidupan kita. Di dalam momen memasuki dan merayakan minggu-minggu Prapaskah, tinggal menghitung hari lagi, kita akan masuk dalam Jumat Agung. Kita akan memperingati karya pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib untuk menebus kita, demi menjadikan kita kebanggaan di hadapan hadirat-Nya. Oleh karena itu, mari supaya kita menjalani kehidupan ini dengan sungguh, dan selanjutnya kita juga akan merayakan Paskah, bagaimana karya Kristus itu dimulai, dinyatakan. Dia bangkit mengalahkan maut, dan kebangkitannya, kemenangannya atas maut menjadi kemenangan bagi kita semua. Dan karena itu, mari supaya sungguh ketika Allah telah menjadikan kita pribadi yang membanggakan, dan biarlah itu dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Bukan karena hebat gagahnya kami, tetapi karena belas kasihan Tuhan, karena kemurahan Tuhan menebus kami, memilih kami, mengangkat kami, menjadikan kami anak-anak-Mu, bahkan menjadi kebanggaan. Terima kasih atas anugerah-Mu ya Tuhan,
yang Engkau berikan dengan cuma-cuma bagi kami. Maka biarlah itu sungguh kami hidupi di dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari. Kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh membanggakan di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami, di lingkungan sekitar kami, bagi setiap orang yang ada bahkan berjumpa dengan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah sungguh cinta kasih-Mu itu nyata melalui kehidupan kami dan dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Saat ini Tuhan, jika kami umat-Mu ada yang sedang dalam pergumulan beban berat, kami memohon Tuhan menganugerahkan kelegaan, mengangkat segala sakit penyakit, mengangkat beban hidup kami, mengangkat segala hal yang membuat kami terbelenggu. Biarlah kami dengan sukacita dapat memasuki dan merayakan hari-hari kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami di masa minggu-minggu Prapaskah ini. Bila hidup kami seutuhnya sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.